Ahli Matika dari Papua untuk Indonesia. Selamat datang di Ahli Matika. Hari ini kita akan membahas tentang deret angka dan pola bilangan. Materi ini ada di kode soal BIC, FBA, FBB, dan FBC. Pengertian: deret angka atau pola bilangan adalah susunan angka-angka yang memiliki aturan atau pola tertentu dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Materi ini umum pada tes psikotes, UTBK hingga ujian CPNS karena tujuannya adalah melatih logika, kepekaan terhadap angka atau number sense, dan kemampuan analisa. Rumpun keilmuan deret angka ini ada di aljabar, lalu di bagian baris dan deret. Di sini ada pola bilangan, ada baris dan deret aritmatika, baris deret geometri tak hingga, dan aplikasi baris dan deret. Materi deret angka ini dipelajari di kelas 8 SMP. Ada konsep tentang pola bilangan, barisan, dan deret aritmatika atau geometri. Lalu di tingkat ini kamu diajarkan dasar mencari suku ke N atau UN dengan rumus yang pasti. Kelas 10 dan 11 SMK dan SMA, materi ini diperdalam dengan cakupan yang lebih luas seperti deret geometri tak hingga, deret bertingkat, pola larik, dan pola campuran. Tambahan adalah pola huruf. Untuk materi SMP, isinya kira-kira seperti ini. Ada di bank soal dengan kode soal BIC 01 sampai BIC 07 dengan masing-masing soal seperti ini. Lalu untuk yang kelas 10 dan 11 ini juga banyak di tes CPNS. Materi soalnya adalah pola bilangan larik bertingkat, lalu pola huruf dan Fibonacci. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu penjelasan tentang pola bilangan ini. Catatan penting: meskipun dasarnya ada di SMP dan SMA, tipe soal deret angka di CPNS biasanya jauh lebih variatif dan mengandalkan kreativitas logika. Di sekolah kita sering terpaku pada satu rumus konstan, misal selalu ditambah 3 atau dikali 2. Sedangkan di tes CPNS polanya seringkali dimodifikasi atau soal jenis HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, seperti pola larik atau lompat. Angka pertama berhubungan dengan angka ketiga, angka kedua dengan angka keempat, lompat 1 atau bahkan lompat 2. Lalu ada juga pola bertingkat, yaitu selisih antar angka tidak sama, tapi selisih dari selisih tersebut yang membentuk pola konstan. Ada lagi deret Fibonacci. Angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Lalu jenis-jenis deret angka, ada deret aritmatika atau pola penjumlahan. Adalah deret yang suku-sukunya berubah karena ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan yang tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan beda atau B. Lalu berikutnya adalah deret geometri atau pola perkalian. Adalah deret yang suku-sukunya berubah karena dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan yang tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan rasio atau R. Lalu ada juga deret campuran atau aritmatika geometri. Adalah deret yang setiap sukunya merupakan hasil perkalian antara suku dari deret aritmatika dan deret geometri yang bersesuaian. Jadi dalam satu deret terjadi operasi penjumlahan dan perkalian sekaligus secara terstruktur. Deret aritmatika atau pola penjumlahan adalah deret yang suku-sukunya berubah karena ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan yang tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan beda atau B. Polanya, suku berikutnya sama dengan suku sebelumnya plus beda. Contoh 2, 5, 8, 11, 14.
Bedanya adalah 3, di mana 2/5 itu adalah plus 3. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Lalu 8 ditambah 3 lagi menjadi 11. 11 ditambah 3 lagi menjadi 14. Seperti itu ya. Dengan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah beda. Selanjutnya adalah deret geometri atau pola perkalian. Deret geometri adalah deret yang suku-sukunya berubah karena dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan yang tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan rasio. Polanya, suku berikutnya sama dengan suku sebelumnya dikali rasio. Contoh di sini adalah 3, 6, 12, 24 dan 48. Di sini rasionya adalah dikali dengan 2. Seperti ini, 3 dikali 2 menjadi 6. Lalu dikali 2 lagi, 6 dikali 2 menjadi 12. 12 dikali 2 menjadi 24. 24 dikali 2 menjadi 48. Lalu rumus suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N kurang 1, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Selanjutnya adalah deret campuran atau aritmatika geometri, di mana deret campuran adalah deret yang setiap sukunya merupakan hasil perkalian antara suku dari deret aritmatika dan deret geometri yang bersesuaian. Jadi, dalam satu deret terjadi operasi penjumlahan dan perkalian sekaligus secara terstruktur. Polanya adalah suku aritmatika dikali suku geometri. Contoh 2, 8, 24, 64, dan seterusnya. Di sini 2 adalah merupakan perkalian dari 1 kali 2. 8 adalah perkalian dari 2 dikali dengan 4. Namun kalau kita lihat di sini adalah antara 1 ke 2 di bilangan yang pertama ini adalah deret penjumlahan. Sedangkan 2 dan 4 itu adalah deret perkalian 2. Jadi kalau kita lihat di sini hasil-hasilnya adalah bilangan yang pertama itu adalah 1, 2, 3, dan 4 adalah penjumlahan 1. Sedangkan bilangan yang kedua merupakan perkalian 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Bentuk umum suku ke N atau UN adalah A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B dikali dengan R pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, dan R adalah rasio. Ringkasan cepatnya adalah aritmatika loncatnya ditambah atau dikurangi. Contoh adalah plus 3, plus 3, plus 3. Sedangkan geometri loncatnya dikali atau dibagi. Contoh kali 2, kali 2, kali 2. Sedangkan campuran adalah gabungan keduanya antara aritmatika dan geometri. Ada pola tambahnya, ada pola kalinya yang berjalan bersamaan di setiap sukunya. Di dalam tabel bisa kita lihat jenis-jenis pola bilangan. Ada pola larik, lompat 1, angka naik turun bergantian. Hubungkan suku ganjil dengan ganjil, suku genap dengan genap. Yang kedua adalah pola bertingkat. Selisih pertama acak, tapi jika selisihnya dicari lagi akan membentuk angka konstan di tingkat bawahnya. Yang ketiga adalah deret Fibonacci, yaitu suku berikutnya adalah hasil tambah atau kali atau kurang dari dua suku tepat di depannya. Yang keempat adalah kuadrat dan kubik tersembunyi. Angka selisihnya berupa bilangan pangkat 2, 1, 4, 9, 16. Ini didapat dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Atau pangkat 3, 1, 8, 2, 7, yaitu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3
pangkat 3. Lalu ada lagi operasi gabungan serentak menggunakan urutan dua operasi berbeda yang berulang secara bergantian. Misalnya dikali 2 lalu dikurangi 3. Lalu ada juga pola bilangan prima menggunakan angka pembagi yang khas, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Hati-hati angka 9 tidak ikut. Lalu ada lagi pola larik 3 yang lompat 2, di mana barisan soalnya sangat panjang, biasanya lebih dari 8 angka. Hubungkan angka ke-1 ke ke-4, lalu ke-7 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pola bilangan, maka di dalam deret aritmatika, dalam jenis-jenis pola bilangan tersebut yang bisa dimasukkan adalah pola larik atau lompat, pola larik 3, lompat 2 angka, dan pola bertingkat. Jadi di dalam deret aritmatika biasanya digunakan ketiga pola ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan pola-pola yang lain. Selanjutnya di dalam deret geometri, jenis-jenis pola bilangan yang bisa digunakan adalah pola larik lompat dan pola bertingkat. Namun ini juga terkadang bisa menggunakan operasi perkalian menjadi deret geometri lompat atau geometri bertingkat, walaupun lebih sering menggunakan metode aritmatika atau penjumlahan. Sedangkan untuk deret campuran dalam jenis-jenis pola bilangan, yaitu pola yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi, misalnya tambah sekaligus kali secara serentak di setiap langkahnya. Pola operasi gabungan serentak ini sangat cocok dengan konsep campuran yang berpolanya seperti tambah 2, lalu dikali 3, lalu tambah 2 lagi, lalu dikali 3 lagi, dan seterusnya. Atau contoh lainnya adalah setiap suku dikali 2 lalu ditambah 1 dengan rumus UN sama dengan 2U N kurang 1 ditambah 1. Ada perpaduan sifat aritmatika tambah dan geometri kali. Di samping 3 deret tersebut, yaitu deret aritmatika, geometri, dan campuran, ada juga namanya kelompok pola khusus, yaitu yang bukan aritmatika, bukan geometri, dan bukan campuran. 3 bilangan itu adalah deret Fibonacci, deret pola bilangan kuadrat dan kubik tersembunyi, dan pola bilangan prima. Deret Fibonacci adalah pola unik di mana suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari 2 suku tepat sebelumnya. Contoh di sini adalah 1, 1, 2. 2 ini adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 3 itu adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu 5 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitu juga dengan 8, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Untuk pola bilangan kuadrat dan kubik tersembunyi, nilai sukunya berbasis pada bilangan pangkat 2 atau n pangkat 2 atau pangkat 3 n pangkat 3, atau selisih antar sukunya membentuk barisan bilangan kuadrat. Sedangkan pola bilangan prima, polanya murni urutan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, seperti angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan selanjutnya. Tidak ada operasi tambah atau kali yang konstan di sini. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk level SMP. Untuk BIC 01 barisan aritmatika, cari suku ke n dari persamaan. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Diketahui UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 2. Nilai dari U2 ditambah U10 adalah berapa? Silakan dicari jawabannya. Ya, jawabannya adalah bila UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2, maka kita cari U2 nya dulu, kita masukkan
semua nilainya. Kita ganti N menjadi 2, yaitu 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2, atau 2 dikali 4 kurang 2, sama dengan 2 kali 4 itu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ini adalah U2. Lalu U10, 2 pangkat 10 kuadrat kurang 2. 10 kuadrat itu 100, 2 kali 100 itu 200 ya, dikurangi 2 sama dengan 198. Lalu U2 ditambah U10 adalah 6 ditambah 198. Hasilnya adalah 204. Maka jawaban yang benar adalah C. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya soal BIC 02, barisan aritmatika juga, cari suku ke N dari 2 suku. Kita lihat soalnya. Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 5 dan U4 sama dengan 7. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, ya silakan di pause kalau mau dicari jawabannya. Ya, untuk jawabannya adalah barisan aritmatika memiliki rumus dasar UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dengan N adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih tiap suku atau beda. Sehingga untuk U3 itu sama dengan 5, maka kita bikin persamaannya A tambah 3 kurang 1 kali B sama dengan 5, atau A tambah 2B sama dengan 5. Itu kita masukkan ke dalam persamaan pertama. Lalu untuk U4 sama dengan 7, kita masukkan di sini 4, N-nya ini 4 ya, kurang 1 sama dengan 3, dikali B sama dengan 7. Jadi persamaannya A tambah 3B sama dengan 7. Ini persamaan kedua. Lalu persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan, kita tulis ulang, lalu kita kurangkan menjadi A-nya habis ya, A kurang A habis, lalu 2B kurang 3B sama dengan minus 1B, 5 kurang 7 minus 2, sehingga kita bisa dapat B-nya minus 1B sama dengan minus 2. B sama dengan minus 2 per minus 1, B sama dengan 2. Setelah didapatkan selisih tiap suku atau B atau bedanya, maka persamaan 1 kita masukkan disubstitusikan dengan B sama dengan 2. Maka A tambah 2B sama dengan 5, atau kita geser B-nya ke arah sini jadi minus ya, A sama dengan 5 kurang 2B. B-nya kita masukkan nilainya 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Setelah kita dapatkan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, kita bisa masukkan untuk U8, rumus dasarnya seperti ini. Kita masukkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, sehingga A tambah 8, ini U8 ya, A-nya kita, ini 8 kurang 1 sama dengan 7, A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 2, menjadi 1 tambah 7 kali 2, 7 kali 2 14, 1 tambah 14 sama dengan 15, sehingga kita dapat U8 sama dengan 15. Jawabannya adalah D. Untuk selanjutnya soal ke BIC 03 ya, jumlah suku N pertama. Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 5, U5 sama dengan 9. Jumlah 6 suku pertamanya adalah, silakan di pause untuk kalian mencari jawabannya. Kita langsung saja, jawabannya adalah ini. Barisan aritmatika memiliki rumus dasar UN sama dengan A tambah
N kurang 1 kali B, dengan N adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih tiap suku atau beda. Sehingga untuk U3 sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan A tambah 3 kurang 1 sama dengan 2 ya, dikali B sama dengan 5. Ini menjadi persamaan pertama. Lalu untuk U5 yang sama dengan 9, maka A tambah suku kelima 5 kurang 1 itu 4 dikali B sama dengan 9. Ini masuk di persamaan kedua. Lalu dua persamaan ini kita eliminasi, kita tuliskan ulang menjadi A tambah 2B sama dengan 5, A tambah 4B sama dengan 9. Kita kurangkan keduanya, A kurang A itu habis ya, 2 kurang 4 sama dengan minus 2, ini B ya. Lalu 5 kurang 9 itu minus 4, maka B adalah minus 2B sama dengan minus 4. B sama dengan minus 4, diturunkan 2 minus 2 nya ya ke sini ya, menjadi minus 4 per minus 2, atau B sama dengan 2. Minus dibagi minus itu positif ya. Setelah kita mendapatkan B-nya, lalu persamaan 1 kita substitusikan dengan B sama dengan 2. Persamaan 1 yang ini ya, A tambah 2B sama dengan 5, atau kita tukar 2B-nya menjadi minus 2B, menjadi persamaan A sama dengan 5 kurang 2B. A sama dengan 5 kurang B-nya kita ganti ke 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1, maka kita dapat A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat, maka untuk jumlah N suku pertama pada baris aritmatika dapat dicari dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A tambah UN. Karena UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 B, dan A sama dengan 1, B sama dengan 2. Sehingga jumlah suku S6 adalah S6 6 per 2 dikali 2, A-nya 1 ya, dikali 1, lalu 6 suku ke-6 ya, dikurang 1 dikali B 2. Sehingga S6 sama dengan 3 kali dalam kurung 2 tambah 5 kali 2 itu 10, 2 tambah 10 itu 12, lalu dikalikan dengan 3 menjadi 36. Maka S6 adalah 36. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal keempat, BIC 04, jumlah halaman buku dengan kesalahan, jadi ada errornya. Kita lihat soalnya. Contohnya adalah Budi menjumlahkan semua nomor halaman suatu buku yang berjumlah 100 halaman. Halaman awal adalah halaman 1, dan hasil penjumlahan yang Budi jumlahkan untuk semua nomor halaman adalah 5064. Ternyata ada kesalahan perhitungan yang dilakukan Budi, yaitu menjumlahkan 2 kali satu halaman yang sama, dihitung double ya. Maka bila ada kesalahan satu halaman yang dijumlahkan 2 kali oleh Budi, halaman berapakah itu? Bisa dilihat. Oke, maka jawabannya adalah diketahui halaman awal A adalah 1. Lalu selisih tiap halaman tentu berurutan ya, untuk buku B adalah 1. Adalah penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1 ya. Berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu suku ke 100 adalah halaman 100, sehingga U100 sama dengan 100. Jumlah N suku pertama pada baris aritmatika dapat dicari dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Sehingga jumlah suku seluruh halaman adalah S100 adalah 100 per 2
dikali 1 tambah 100 atau 101. 100 dibagi 2 itu 50, dikali 101, jawabannya jumlahnya adalah 5050 untuk 100 halaman. Ternyata Budi menghitungnya itu 5064. Artinya ada halaman yang dijumlahkan 2 kali dan itu adalah salah. Sehingga halaman berapakah itu? Halamannya adalah 5064 dikurangi jumlah halaman yang benar 5050. Hasilnya adalah 14. Maka halaman yang dijumlahkan yang benar adalah 14, yang B. Selanjutnya untuk soal kelima, BIC 05, laju pembelahan bakteri. Di sini soalnya adalah di sebuah laboratorium biologi, peneliti menghitung jumlah bakteri dengan laju pembelahan diri setiap 10 menit sekali. Bila dalam wadah ada 30 bakteri dan bakteri-bakteri tersebut dibiakkan dalam waktu 1 jam, maka jumlah bakteri menjadi, ya silakan di pause untuk mencari jawaban. Ini saya langsung aja dengan jawabannya adalah diketahui jumlah awal bakteri atau A adalah 30. Maka A sama dengan 30. Bakteri membelah menjadi 2 atau rasio 2 setiap 10 menit. Maka bila bakteri dibiakkan dalam waktu 1 jam, maka banyaknya pembelahan adalah 1 jam dikali 60 menit per jam per 10 menit, yaitu 60 menit per 10 menit sama dengan 6. Maka jumlah pembelahan adalah 6 kali, ya. Lalu karena membelah sebanyak 6 kali ditambah waktu awal A, maka N sama dengan 7. Artinya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, maka kita bisa masukkan di situ jumlah bakteri awalnya adalah 30 bakteri dikali R-nya, rasionya bertambah 2 kali lipat setiap kali pembelahan. Pembelahan sebanyak 7 kali dikurang 1 sama dengan 6, maka 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Dikali 30 maka hasilnya adalah 1920. Maka dalam 1 jam terjadi 6 kali pembelahan dengan jumlah bakteri menjadi 1920. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, untuk soal selanjutnya, soal ke-6 ya, menentukan 3 suku berikutnya dari suatu deret. Soalnya adalah 3 suku berikutnya dari barisan 8, 12, 18, dan 26. 3 suku ini adalah berapa? Silakan di pause untuk mencari jawabannya. Saya langsung ke jawabannya adalah suku dari barisan tersebut dapat dicari dengan pola 8, 12, 18, dan 26, nilai P sama dengan 8. Lalu dari 8 ke 12 itu bedanya adalah 4. Lalu nilai Q adalah 4. Di sini 4, 6, dan 8. Ini sebenarnya polanya pola bertingkat ya, tingkat 2. Artinya ada bilangan tingkat selanjutnya adalah tingkat kedua, di mana adalah penjumlahan dari tingkat pertama. 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, sehingga kita bisa hitung rumusnya adalah UN sama dengan AN kuadrat BN tambah C. Tadi C-nya R-nya 2 ya, di mana A tambah B tambah C sama dengan P, 3A tambah B sama dengan Q, 2A sama dengan R. Sehingga bisa dicari nilai A, B, dan C sebagai berikut. Nilai A adalah R per 2 atau 2 per 2, A-nya adalah 1. Lalu nilai B sama dengan Q kurang 3A, atau B sama dengan 4 kurang 3 kali 1. B sama dengan 4 kurang 3, B sama dengan 1. Lalu nilai C adalah P kurang A tambah B,
atau C sama dengan 8 kurang 1 tambah 1 itu 2, 8 kurang 2 itu 6. Sehingga dari rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C dapat dicari U5, U6, dan U7. U5 nya 1 kali 5 kuadrat tambah 1 kali 5 tambah 6, atau 1 kali 25 tambah 5 tambah 6 sama dengan 25 tambah 5 tambah 6 sama dengan 36. Ini untuk yang U5 nya. Ya, di sini ada 2 ya, ini antara D dengan E. Selanjutnya U5 sama dengan 36. U6 nya sama dengan 1 kali 6 pangkat 2 tambah 1 kali 6 tambah 6. U6 sama dengan 1 kali 36 tambah 6 tambah 6, atau sama dengan 48. U6 sama dengan 48. Ya, di sini kita sudah bisa lihat ya, yang benar itu yang D. Tapi kita lihat yang U7. U7 itu 1 kali 7 kuadrat tambah 1 kali 7 tambah 6, atau 7 kuadrat 49, 7 tambah 7 tambah 6. 49 tambah 7 tambah 6 itu 62. Maka U7 nya 62. Ini ya, berarti jawaban yang benar adalah 36, 48, dan 62. Jawabannya itu di D. Atau bisa kita pakai untuk bilangan bertingkat. Di sini tadi 4 ya. Ini 6, di sini 8 ya. 4 ke 6 ini polanya tambah-tambah 2, sehingga kalau kita tambah 2 lagi, 8 tambah 2 ini 10 ya. 26 tambah 10 itu 36. Lalu kalau kita tambahkan 2 lagi, 10 tambah 2 itu 12, maka 36 tambah 12 itu 48. Lalu kalau kita tambahkan 2 lagi, 12 tambah 2 itu 14, maka 48 tambah 14 itu adalah 62. Seperti itu. Soal yang berikutnya, soal ke-7 adalah jarak maksimum sepeda dengan rasio pengurangan kecepatan. Kita lihat soalnya. Budi mengendarai sepeda dengan kecepatan awal rata-rata 12 km per jam pada jam pertama. Setelah 1 jam, rasio kecepatannya berkurang menjadi hanya 2/6 dari kecepatan awal. Demikian pula seterusnya berkurang dengan rasio yang sama. Berapakah jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh Budi? Silakan Anda cari jawabannya, di pause saja ya. Ini saya lanjut langsung ke jawabannya. Untuk deret geometri tak hingga, rumus yang digunakan adalah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Dengan A adalah nilai awal dan R adalah rasio, awalnya adalah 12 km per jam, R-nya 2/6. Maka A per 1 kurang R atau 12 per 1 kurang 2/6, atau 12 ini kita samakan penyebutnya ya. 1 itu adalah 6/6, 6 dikurang 2 adalah 4/6 ya. Jadi 12 dibagi 4/6, atau 6 nya kita naikkan ke atas, 12 dikali 6/4 ya, atau sama dengan 18. Maka Budi akan menempuh jarak sejauh 18 km. Jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, ini semua adalah soal untuk level SMP. Untuk selanjutnya adalah contoh soal untuk level SMA, tes CPNS, TNI, dan Polri. Ini ada banyak soal ya. Satu menu ada di sini ada 4 soal untuk pola bilangan lari 2.
yang lain ada 2, ini 2. Ya, kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dari yang pola bilangan lari 2. Di sini ada 4 tipe soal untuk bilangan lari 2 tambah-tambah. Kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya berapa nilai dari pola bilangan berikut? 1, 1, 3, 4, 5, 7, 7, 10 dan 2 bilangan seterusnya. Silakan di pause untuk kalian cari jawabannya. Saya langsung ke lembar jawabannya adalah seperti ini. Pola bilangan 1, 1, 3, 4, 5, 7, 7, 10 bila dilihat secara langsung dengan lari lompat 1 akan menghasilkan pola sebagai berikut. 1 ke 1 itu penjumlahannya 0. Ya, 1 ke 3 itu bedanya 2 plus 2 ya. 3 ke 4 plus 1, 4 ke 5 plus 1, 5 ke 7 plus 2, 7 ke 7 itu 0, 7 ke 10 itu plus 3. Ini kalau kita mencari secara langsung ya dengan pola aritmatika. Nah, sehingga sulit kita menentukan ini bagaimana polanya. Nah, dalam pola larik kita pisahkan antara bilangan yang ganjil dengan bilangan yang genap. Sehingga kalau kita lihat di sini di bawah ya, yang ganjil dengan ganjil, artinya kita lompat dari 1 ke 3. Selisihnya adalah 2. Lalu dari 3 ke 5 selisihnya juga 2. 5 ke 7 selisihnya juga 2. 7 ke titik-titik plus 2 ya. Di atas juga demikian. Yang genap 1 ke 4 itu selisihnya 3. 4 ke 7 selisihnya juga 3. Artinya yang genap itu plus 3, yang ganjil itu plus 2. Seperti itu ya. Sehingga nilai dari 2 bilangan setelahnya bisa kita tentukan, yaitu 7 tambah 2 sama dengan 9, sementara yang genap 10 tambah 3 sama dengan 13. Sehingga kita dapat jawabannya adalah 9,13. Di sini adalah yang A. Oh ya, kalian bisa mengikuti soal ini dengan tipe variabel yang berbeda. Di scan aja ininya, barcode-nya ini, QR-nya ini, atau kalian masuk di bank soal ya. Contoh selanjutnya untuk tambah dan kurang, kita lihat di sini ada bilangan 1, 1, 2, minus 5, 3, minus 11, 4, minus 17. Nah, ini juga susah ini. Kita lihat di kunci jawabannya adalah kalau kita hanya melihat langsung dengan pola penjumlahan susah ya. Sehingga kita gunakan metode larik, yaitu kita pisahkan antara yang ganjil. 1 ke 2 itu plus 1, 2 ke 3 itu plus 1, 3 ke 4 juga plus 1, 4 ke titik-titik plus 1, berarti kita tambahkan 1 menjadi 5 ya. Lalu yang di atasnya 1 ke minus 5 itu minus 6, minus 5 ke minus 11 juga minus 6, demikian juga minus 11 ke 17 juga minus 6. Nah, minus 17 dikurangi 6 sama dengan minus 23, sehingga angka setelahnya adalah 5 dan minus 23. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D. Ya, kalian kalau mau mencoba soal larik seperti ini, ada yang di VIP, ada deret dan pola bilangan, itu semuanya ada ya. Jadi tinggal kalian ikuti di VIP atau di bank soal. Kalau untuk yang free juga ada. Seperti itu. Selanjutnya adalah pola kurang tambah. Kita lihat di sini
berapa nilai dari pola bilangan berikut? 1, 1, minus 1, 3, minus 3, 5, minus 5, 7. Nah, selanjutnya berapa? Silakan di pause untuk mencari jawabannya. Saya langsung ke jawabannya adalah ini kalau kita jumlahkan biasa dengan aritmatika ini susah ya, sehingga kita membuat pola larik ganjil 1 ke minus 1 itu selisihnya adalah minus 2 atau dikurangi 2. 1 kurang 2 minus 1, dikurang 2 lagi minus 3, dikurang 2 lagi minus 5. Nah, dikurangi 2 lagi pasti minus 7. Seperti itu. Lalu yang lari genapnya adalah 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, sehingga kalau ditambah 2 berikutnya adalah 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga jawaban yang benar adalah minus 7 dan 9. Jawaban yang benar itu yang A ya. Oke, kita lanjut ke pola bilangan larik yang keempat ya. Kurang-kurang. Oke, berapa nilai dari pola bilangan berikut? 20, 15, 18, 14, 16, 13, 14, 12. Silakan di pause untuk kalian cari jawabannya dahulu. Saya langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah dari 20 ke 15 ini minus 5, 15 ke 18 plus 3, 18 ke 14 minus 4. Nah, ini kalau kalian lihat polanya ini acak dan sulit untuk menentukan, sehingga kita memisahkan antara yang ganjil dan yang genap. Yang ganjil itu 20 ke 18 itu minus 2, 18 ke 16 juga minus 2, 16 ke 14 juga minus 2, 14 kurang 2 itu pasti jawabannya adalah 12. Sedangkan untuk yang genap 15 ke 14 itu dikurangi 1, 14 ke 13 juga minus 1, 13 ke 12 minus 1, 12 kurang 1 itu pasti hasilnya 11. Sehingga jawabannya adalah 12 dan 11. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, untuk contoh soal yang larik sudah ya, empat-empatnya sudah. Kita lihat yang pola lainnya. Nah, ini pola bertingkat. Pola bertingkat ini agak sedikit susah, tapi ya sebenarnya ya sama aja kalau kita sudah tahu polanya. Kita lihat dulu contohnya. Di sini ada 2 contoh ya, bertingkat tambah-tambah dan tambah-tambah 2. Kita lihat yang pertama dulu. Di bank soalnya itu FBA 11. Nah, ini berapa nilai dari pola bilangan berikut? Minus 10, minus 19, minus 33, minus 52, minus 76, minus 115. Wah, ini bilangan minus semua ya. Kita cek jawabannya. Kalau kita lihat di sini polanya untuk aritmatikanya atau penjumlahannya dari minus 10 ke minus 19 itu minus 9. Lalu minus 19 ke minus 33 itu 14, minus 33 ke minus 52 itu 19, minus 52 ke minus 76 itu 24, minus 24 ya. Minus 76 ke minus 105 itu minus 29. Ini agak susah ya, agak susah. Tapi kalau kita jadikan bertingkat 2, kita bisa lihat dari minus 9 ke minus 14 di bawah sini ya. Ini selisihnya ini 5 ya, minus 5. Jadi minus 9 ke minus 14 itu minus 5. Minus 14 ternyata kalau dikurangi 5 itu menjadi minus 19, dan polanya ini konstan sama, sehingga di sini minus 29 dikurangi 5
hasilnya adalah minus 34. Ini ya, sehingga 34 itu minus 105 dikurang 34 menjadi minus 139, sehingga jawabannya adalah minus 139. Jawabannya yang benar adalah yang B. Untuk contoh yang kedua, kita lihat di sini. Oke, ini di tengah. Ini agak tricky sedikit ini. Oke, ini minus 10, minus 19, minus 33, titik, minus 76, minus 105, minus 139. Ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi ya. Kalau Anda masih ingat ini bilangannya berapa. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini sama. Selisihnya kalau kita menggunakan pola penjumlahan aritmatika, minus 10 ke minus 19 itu minus 9, minus 19 ke minus 33 itu minus 14, lalu ke titik-titik kita nggak tahu berapa, lalu kita lompat ke minus 76 itu selisihnya minus 29 ke minus 105, lalu dari minus 105 ke minus 139 selisihnya 34. Kita menggunakan pola tingkat 2, maka kita cek bahwa selisihnya ini dari minus 9 ke minus 14 itu minus 5. Ya sebenarnya ini juga belum diketahui, tapi dari ujung sini juga minus 5. Artinya bisa kita tuliskan semua ini adalah minus 5. Sehingga kalau kita tuliskan minus 14 kurang minus 5 itu minus 19, maka minus 33 kurang 19 itu sama dengan minus 52, dan semuanya memiliki pola yang sama dan konstan di tingkat keduanya ya, sehingga jawabannya adalah minus 52. Nih ya, jawabannya yang benar adalah yang A. Itu adalah pola bertingkat tambah-tambah yang kedua. Kita lihat untuk yang FBA 13-14 pola bertingkat 3. Nah, ini juga ada 2 soal bertingkat 3 tambah dan tambah model yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu ya. Oke, soalnya berapa nilai dari pola bilangan berikut? Minus 10, minus 15, minus 25, minus 39, minus 56, minus 75. Oke, jawabannya adalah pada bilangan ini kalau kita pakai pola penjumlahan, maka selisihnya itu dari minus 10 ke minus 15 itu minus 5, minus 15 ke minus 25 itu minus 10, minus 25 ke minus 39 itu minus 14, minus 39 ke minus 56 itu minus 17, minus 56 ke minus 75 itu minus 19. Ini sulit. Lalu kita turunkan ke tingkat keduanya ya, sehingga di sini antara minus 5 dan minus 10 itu minus 5, minus 10 ke minus 14 itu minus 4, dan kita lihat polanya ini dia semakin berkurang. Artinya kalau kita buat untuk tingkat ketiganya, maka polanya akan bisa konstan, yaitu ditambah dengan 1, sehingga minus 5 tambah 1 menjadi minus 4, ditambah 1 menjadi minus 3, ditambah 1 menjadi minus 2, ditambah 1 pasti menjadi minus 1. Nah, minus 1 ini minus 19 kurang 1 adalah minus 20. Dan kalau minus 20 itu dengan minus 75, maka hasilnya adalah minus 95. Seperti itu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Seperti itu. Untuk selanjutnya soal yang kedua, pola bertingkat 3 tambah yang tipe kedua. Kita lihat. Wah, ini juga susah ini. Ini di tengah ya.
minus 10, minus 15, minus 25, titik, 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 minus 56, minus 75, minus 95. Oke, jawabannya adalah sama ya. Kita lihat dulu dari pola penjumlahannya. Selisihnya antara minus 10 kali minus 15 itu minus 5, minus 15 ke minus 25 itu minus 10. Lalu titik-titik kita tidak tahu ya selisihnya. Lalu minus 56 ke minus 75 itu minus 19, minus 75 ke minus 95 sama dengan 20. Ini agak susah ya. Lalu untuk tingkat keduanya kita bisa lihat di sini adalah antara minus 5 dan minus 10 itu selisihnya 5. Lalu blank, tiba di akhir minus 19 ke minus 20 itu minus 1. Antara minus 5 dengan minus 1 itu selisihnya itu plus 4. Plus 4 ya. Nah ini ya, selisihnya itu plus 4, di mana ada 4 bilangan yang sama atau konstan. Sehingga rumusnya menjadi N3 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Sehingga untuk tingkat ketiga itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sehingga kita bisa jabarkan di sini minus 5 tambah 1 itu minus 4, tambah 1 minus 3, tambah 1 minus 2, tambah 1 minus 1. Di tingkat atasnya yang tingkat 1, minus 5 kurang minus 5 kurang 5 sama dengan minus 10. Ini masih sama ya. Minus 10 kurang 4 itu minus 14. Jadi di sini minus 14. Nah, sehingga minus 25 kurang 14 sama dengan minus 39. Sehingga jawabannya adalah minus 39. Ini jawabannya C. Demikian. Ya, itu adalah soal pola bertingkat 3. Ada 2 soal. Untuk selanjutnya FBA 21 pola larik bertingkat. Kita lihat soalnya. Nah, berapa nilai dari pola bilangan berikut? 1 minus 2, 0 minus 5, minus 3 minus 10, minus 8 minus 17, minus 15 titik titik titik. Silakan dicari jawabannya. Kalau mau di pause ya. Saya langsung aja ke jawabannya. Di sini untuk pola larik 1, pola penjumlahan biasa ya. Ini dari 1 ke minus 2 itu selisihnya minus 3. Minus 2 ke 0 itu plus 2. Dari 0 ke minus 5 itu minus 5. Minus 5 ke minus 3 itu 2. Minus 3 ke minus 10 itu minus 7. Minus 10 ke minus 8 itu plus 2. Minus 8 ke minus 17 itu minus 9. Minus 17 ke minus 15 itu plus 2. Nah ini agak susah ya. Sehingga kita pakai pola larik, yaitu genap dan ganjil. Lalu nanti ada namanya pola bawah, itu pola bertingkat, pola tingkat ya. Ada tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk yang di bawah ini dari 1 ke minus 2 itu dia kan minus 3. Nah, lalu dari minus 2 ke 0 itu lariknya ke atas. Ini namanya, kalau kalian mungkin pernah dengar pola ular ya. Pola ular itu dia seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, ini saya hapus. Sehingga kalau kita lihat di sini polanya, dari 1 ke minus 2 itu minus 3, lalu ke atasnya minus 2 itu ke 0 itu ditambah 2. Kita lihat pola atasnya ini konstan. Pola atasnya ini selalu ditambah dengan 2.
Sedangkan pola bawahnya di tingkat pertama ini masih acak. Minus 3 ke minus 5 ke minus 7 ke minus 9. Nah, sehingga kita tahu konstanta yang tetap adalah minus 2. Artinya dari minus 3 ke minus 5 itu selisihnya minus 2. Berikutnya juga minus 2 dari minus 5 ke minus 7 ya. Lalu dari minus 7 ke minus 9 itu juga minus 2. Minus 9 kalau polanya konstan maka dia harusnya minus 11. Nah, kalau sudah kita ketahui minus 11 maka bilangannya itu minus 15 dikurang 11 sama dengan minus 26 ya. Nah, ini adalah pola gabungan ya, atau pola campuran, dicampur antara larik yang ular, ada atas ada bawah, dan bawahnya itu bertingkat. Nah, soal ini sudah masuk ke soal HOTS ya, jadi yang levelnya sudah berbeda. Tapi jangan khawatir, kalian bisa mengerjakan banyak soal dengan model ini di bank soal. Oke, kita lihat pola selanjutnya yaitu pola huruf. Nah, ini pola huruf ini juga banyak keluar di tes CPNS, TNI dan Polri ya. Di sini ada dua contoh. Untuk FBA 31 kita lihat dulu contohnya. Berapa nilai dari pola bilangan berikut? Ini dia berupa huruf ya. A, G, M, S, Y. Nah, berikutnya berapa? Nah, jawabannya adalah kalau kita lihat, nah ini dari tabel ya. Untuk huruf A, dia itu bernilai 1. Angkanya adalah 1. B2, C3, D4 dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Itu untuk yang level satunya. Setelah 26 akan kembali ke A dengan urutan ke 27, B ke 28 hingga Z ke 52. Selanjutnya dari 52 akan kembali ke A 53 urutannya, B-nya 54 hingga Z-nya 78. Nah, ini adalah tabel supaya kita mudah memahami polanya. Lalu dari huruf ini kita konversi ke angka, menghasilkan angka 1, 7, 13, 19 dan 25 berdasarkan tabel ini. Nah, lalu kita lihat polanya dengan larik lompat 1 yang biasa penjumlahan. Selisihnya adalah plus 6. Artinya 1 ke 7 itu plus 6, 7 ke 13 juga ditambah 6, 13 ke 19 ditambah 6, nah, sehingga 25 ditambah 6 itu adalah 31. Nah, 31 ini kita konversi lagi ke dalam tabel 31. Ini ya. Maka nilainya itu adalah E ya, sehingga jawabannya itu adalah E yang ini. Oke, jawabannya adalah ini. Untuk pola huruf berikutnya, pola huruf tambah yang model kedua, nah ini yang di tengah ya, A, G, M, titik, Y, E. Nah, kita lihat jawabannya sama, kita mengkonversi bilangan A, B, C menjadi angka 1, 2, 3 hingga Z itu 26 ya. Setelah 26 akan kembali ke A 27 ya. B-nya 28 turun terus sampai ke Z 52. Setelah 52 itu 53 itu adalah A lagi, kembali ke A. 53 itu A, B-nya 54 hingga Z-nya itu 78. Ya, ini sebagai referensi untuk konversi dari huruf ke angka maupun nanti dari angka ke huruf. Ya, ini juga sama.
kita konversi dulu. A itu 1 ya, G itu 7, M itu 13, nah ini ya, Y 25, lalu E, nah, karena dia sudah melewati 25 maka E nya itu kita ambil yang di level keduanya, E nya 31. Nah ini ya, lalu kita lihat polanya. Oh ternyata dari 1 ke 7 itu plus 6, 7 ke 13 juga plus 6, artinya dia sama ya, polanya itu konstan di plus 6, artinya 13 ditambah 6 itu sama dengan 19 ya. Nah 19 ini kita lihat di tabel. Nah 19 kita lihat di tabel adalah huruf S, maka jawaban yang benar adalah S. Seperti itu di A. Oke. Untuk selanjutnya pola bilangan larik 2 perkalian di bank soal FBB 01. Kita lihat contohnya. Berapa nilai dari pola bilangan berikut? Minus 8, 5, 24, 10, minus 72, 20, 216, 40, titik. Ya ini agak susah ya. Oke, kita lihat jawabannya. Polanya untuk pola aritmatikanya, pola penjumlahan, dari minus 8 ke 5 itu plus 13, 5 ke 24 itu plus 19, 24 ke 10 itu turun minus 14, 10 ke minus 72 itu agak jauh ya, minus 82, minus 72 ke 20 naik plus 92, 20 ke 216 naik jauh plus 196, 216 ke 40 turun, selisihnya minus 176, sehingga sulit untuk menentukan nilai berikutnya. Nah, lalu kita pisahkan antara larik genap dan larik ganjil. Bilangan yang ganjil itu yang ini ya, minus 8 kita lompatkan ke 24, maka dikali dengan minus 3. Lalu 24 dikali minus 3 menjadi minus 72, sehingga apa? Larik ganjil ini sudah konstan. Sedangkan larik genapnya, bilangan-bilangan genap, dari 5 ke 10 itu dikali 2, 10 ke 20 juga dikali 2, 20 ke 40 juga dikali 2, sehingga 40 dikali 2 adalah bilangan yang dicari ya. Nah di sini yang 216 dikali minus 3 itu sama dengan minus 648, sedangkan yang di atas 40 dikali 2 sama dengan 80, sehingga jawabannya adalah minus 648,80. Ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah bank soal FBC 01 dan 02, pola bilangan larik 2. Kita lihat ada dua contoh soal di sini, FBC 01 dengan FBC 02. Kita lihat yang pertama dulu, pola bilangan larik 2 tambah kali. Oke, ini contohnya. Berapa nilai dari pola bilangan berikut? 1, 1, 3, 4, 5, 16, 7, 64, titik. Ya silakan di pause kalau Anda mau mencari jawabannya. Saya langsung ke jawaban. Nah, di sini kalau kita lihat pola larik satunya, kita lihat di sini dari 1 ke 1 itu plus 0, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 4 itu plus 1, 4 ke 5 plus 1, 5 ke 16 langsung lompat plus 11, 16 ke 7 itu minus 9 berkurang, 7 ke 64 itu plus 57 jauh ya. Nah, sehingga sulit untuk menentukan nilai berikutnya. Nah, kita ubah menjadi larik genap dan ganjil, sehingga di sini kita bisa lihat dari 1 ke 3 ini untuk yang ganjil ya, 1 ke 3 itu polanya adalah plus 2,
3 ke 5 juga plus 2, 5 ke 7 itu plus 2, 7 ke titik-titik itu ditambah 2, artinya 7 tambah 2 sama dengan 9. Sedangkan untuk yang genap 1 ke 4 itu dikali 4, 4 ke 16 juga dikali 4, sehingga konstantanya ini dikali dengan 4, sehingga 64 dikali 4 adalah 256, sehingga jawabannya adalah 9 dan 256. Jawabannya adalah D. Untuk soal yang kedua, pola bilangan lari 2 tambah kali, kita lihat contohnya di sini. 1, 1, 3, minus 4, 5, 16, 7, minus 64, titik-titik. Ya, berapa jawabannya? Silakan di pause kalau mau mencari dulu ya. Saya langsung lompat ke jawabannya. Jawabannya sama, kita cek dulu aritmatikanya, pola penjumlahannya. 1 ke 1 itu plus 0, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke minus 4 itu minus 7, minus 4 ke 5 itu plus 9, 5 ke 16 itu plus 11, 16 ke 7 itu minus 9, 7 ke minus 64 itu minus 71. Ya, sulit ya. Nah, kita bagi menjadi lari genap dan ganjil. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini polanya 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 juga tambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2, 7 tambah 2 itu sama dengan 9 ya. Di sini polanya untuk yang ganjil konstantannya adalah ditambah 2. Untuk yang genap kita lihat di sini dari 1 ke minus 4 itu dikali minus 4. Minus 4 ke 16 itu dikali minus 4. Ya, ini pola atasnya pola minus ya. Sehingga minus 464 dikali minus 4 ini ya sama dengan 256 ya. Mungkin jawabannya sama seperti pola yang di FBC 01 ya, tapi di sini yang atasnya adalah minus seperti itu, sehingga jawabannya adalah 9 dan 256. Di sini jawabannya yang E ya. Untuk selanjutnya kita lihat FBD 01 dan 11 untuk bilangan Fibonacci ya. Kita lihat ada 2 contoh. Untuk yang pertama FBD 01 untuk yang tambah. Nah, ini yang masih sederhana ya. 1, 4, 9, 17, 30, 51. Ya, silakan dicari jawabannya. Saya langsung ke jawabannya. Oke, kalau kita pakai pola penjumlahan di sini 1 ke 4 itu 3, 4 ke 9 itu 5, 9 ke 17 itu 8, 17 ke 30 itu 13, 30 ke 51 itu 21. Ya, agak susah ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan pola penjumlahannya itu pola Fibonacci, di mana penjumlahan ketiga yang ini ya plus 8 itu adalah 3 tambah 5. 3 tambah 5 itu 8. Lalu pola selanjutnya ini 13 itu adalah 5 tambah 8. Begitu juga dengan 21 adalah 8 tambah 13. Sehingga kita bisa simpulkan bilangan setelahnya adalah 34, di mana 34 ini adalah 13 tambah 21. Ini ya, 13 tambah 21. Sehingga 51 ditambah 34 adalah 85. Sehingga nilainya adalah 85. Ya, untuk soal Fibonacci yang pola bertingkat, nah ini contohnya. Bilangannya 4, 3, 3, 5, 10,
20. Oke, silakan di pause kalau kalian ingin mencari jawabannya. Saya langsung ke jawaban ya. Oke, ini polanya. Kalau kita lihat dari 4 ke 3 itu minus 1, 3 ke 3 itu 0, 3 ke 5 itu 2 plus 2 ya, 5 ke 10 itu plus 5, 10 ke 20 itu plus 10. Nah ini agak susah nih. Tapi kalau kita bikin dengan tingkat kedua, maka kita bisa lihat dari minus 1 ke 0 itu selisihnya plus 1. Lalu dari 0 ke 2 selisihnya plus 2. 2 ke 5 selisihnya plus 3. 5 ke 10 selisihnya plus 5. Maka aturan Fibonacci 1 tambah 2 itu sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan bilangan selanjutnya adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Sehingga 3 tambah 5 sama dengan 8. Sehingga 10 tambah 8 itu 18. 20 ditambah 18 adalah 38. Sehingga untuk bilangan Fibonacci tingkat 2 ini nilainya adalah 38. Oh ya, sebagai keterangan di ahli matika saya tidak membuat pola bilangan prima ya. Jadi semuanya itu tidak ada pola bilangan prima. Karena kalau pola bilangan prima nanti ini kan jawabannya 7 ya. 7, 10 tambah 7 itu 17 ya. 20 tambah 17 itu 37. Sedangkan di kunci jawaban ini tidak ada 37. Jadi kalau Anda mau menjawab dengan pola bilangan prima, di sini tidak ada bilangannya, 37 tidak ada. Nah, yang ada 38 sehingga bukan bilangan prima. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk pola bilangan yang ini. Saya hapus ya. Ya, demikian adalah contoh soal untuk deret bilangan dan pola bilangan. Untuk belajar lebih lanjut silakan Anda masuk di tryout di VIP dengan kode barcode QR-nya sebagai berikut. Terima kasih. Selamat belajar. Ahli Matika dari Papua untuk Indonesia.